Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana Kepresidenan Jakarta. Hasilnya pemerintah akan menggelontorkan stimulus ekonomi untuk masyarakat. Jadi pemirsa, paket stimulus ekonomi yang dibahas dalam rapat terbatas hari ini diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada paket stimulus ekonomi diberi nama Program 8+4+5. Terdiri dari 8 program akselerasi 2025, 4 program lanjutan di 2026, dan 5 program andalan pemerintah jangka panjang. Paket ini diberikan kepada masyarakat hingga Desember 2025. Nah, kemudian paket 4 tadi yang 8 sudah saya jelaskan. 8 diberlakukan untuk mengakselerasi di 2025 dan perkiraan anggarannya 753 miliar. Nah, kemudian juga tadi dibahas langsung dengan Bapak Presiden paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Bapak Presiden. Defisit seperti apa? Yang paling besar tadi kan yang 2 kali 10 kilogram itu sekitar 7 triliun. Sudah ada uangnya kami sediakan, bukan berarti defisit melebar. Tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun tuh penyerapannya berapa sih anggaran kita. Tahun lalu kan ada sisa juga. Saya bisa hitung sisanya berapa. Jadi daripada sisa, tinggal 3 bulan lagi mungkin nggak kepake, saya pakai ke sana. Jadi ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak bagi perekonomian tanpa merubah defisit terlalu signifikan. Nanti kalau ekonominya tumbuh lebih bagus kan, kalau kita asumsikan rasio tax-nya konstan, kalau PDB-nya tumbuh lebih cepat kan tax-nya lebih cepat juga. Jadi mungkin dampaknya ke defisit cenderung netral to positif. Ya, menarik ini pemirsa, saya membahas mengenai program-program ekonomi yang digagas Menteri Keuangan baru. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan rincian paket stimulus ekonomi program 8+4+5. Jadi yang pertama ini program magang lulusan perguruan tinggi, maksimal fresh graduate 1 tahun. Kemudian kedua, perluasan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata. Ketiga, bantuan pangan periode Oktober-November 2025. Keempat, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi BPU transportasi online. Oh, transportasi online ojol juga dapat ini selama 6 tahun. Ada juga program manfaat layanan tambahan, disingkat MLT, perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada penambahan dari BPJS Ketenagakerjaan jadi program perumahan. Program padat karya tunai, Cash for Work, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU. Ada juga program deregulasi implementasi PP 28 2025. Kedelapan ini program perkotaan pilot Project DKI Jakarta. Peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk gig ekonomi. Ya, 8+4+5 ya. Yang berikutnya ini 4+4-nya. Pertama, perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM tahun 2026, serta penyesuaian penerima PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata APBN 2026. Kemudian ketiga, PPh pasal 21 untuk pekerja di industri padat karya. Keempat, program diskusi iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah. Oke. 8+4, lalu berikutnya +5. 5 program penyerapan tenaga kerja. Yang pertama, operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini Kopdes Merah Putih. Yang kedua, replanting perkebunan rakyat. Ketiga, kampung nelayan Merah Putih. Keempat, revitalisasi tambak Pantura. Kelima, modernisasi kapal nelayan. Ya, kalau tadi paket stimulus ekonomi 8+4+5, ini diawali juga salah satunya dengan apa yang diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Sudi Sadewa. Ada dana segar 200 triliun rupiah yang sudah ada di 5 bank milik negara. Dana segar dikucurkan ke 5 bank milik negara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia.
Nah, dengan penyaluran ini pemerintah berharap dana segar itu dapat memperkuat likuiditas perbankan. Tujuan akhirnya mampu menciptakan peluang ekonomi melalui penyaluran kredit ke sektor real. T200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Kita ambil statement terakhir Pak Purbaya tadi, hampir pasti ekonomi bertumbuh dengan cepat. Kita aminkan ya pemirsa. Di mana pemerintah meluncurkan paket ekonomi akselerasi program 2025, yaitu dengan stimulus 16,23 triliun rupiah yang digelontorkan. Mencakup 8 program inisiatif utama, 4 program yang diperpanjang ke 2026, serta 5 program khusus untuk penyerapan tenaga kerja. Nah, lantas mampukah ini semua membawa kesejahteraan yang sudah kita benar-benar tunggu-tunggu? Kita bahas lebih dalam bersama narasumber istimewa kita, pakar ekonom dan juga Direktur Next Indonesia Center, Christian Toko. Assalamualaikum, selamat malam Pak Christian Toko. Apa kabar Selamat Pak? Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak sudah berkenan berdialog bersama kami. Ya. Pak Christian Toko dan juga pemirsa, kami juga sebenarnya sudah mencoba menghubungi Kadin dan juga Apindo untuk dialog ini, tapi keduanya masih belum bisa bergabung. Tidak apa-apa, kita ke Pak Kris saja Pak. Pak, ini ada lagi paket stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah, di mana sebelumnya juga yang mungkin bisa dikatakan cukup mengagetkan masyarakat adanya penggelontoran dana supaya tidak mengendap di BI ke Himbara, ke bank-bank, 5 bank lainnya gitu. Nah, ini apakah memang udah on the track nih Pak? Salah satu part untuk membuat ekonomi kita lebih baik atau seperti apa kalau menurut Pak Christian Toko? Iya, terima kasih. Pertama-tama kalau dilihat dari jumlahnya sebesar 200 triliun, itu tentu saja jauh kecil dibandingkan dengan total kredit yang dikucurkan perbankan sampai pada Juli 2025 sebesar hampir 8.000 triliun. Jadi kalau dibandingkan dengan total kredit perbankan itu nilainya mungkin tidak terlalu besar. Tetapi sebagai optimalisasi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan tadi, optimalisasi peran pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian itu baik. Daripada uangnya nganggur, ditaruh di bank supaya lebih optimal penggunaannya. Mengingat NPL perbankan juga masih kecil, 2,5, sehingga bank masih punya ruang untuk menyalurkan kreditnya, dan juga loan to deposit rasionya masih di bawah 80%, masih di bawah 90%. Baik. Sehingga itu masih cukup ada ruang. Maaf Pak, saya potong boleh Pak ya? Ini boleh satu-satu Pak ya? Berarti Pak Purbaya ini ingin mengefektifkan uang yang selama ini mengendap di Bank Indonesia begitu. Selama ini dana ini berarti untuk apakah hanya untuk force major saja di pemerintah atau gimana Pak sehingga tidak dioptimalisasi? Kalau kita mengingat gambar besarnya, kalau 10 tahun yang lalu misalnya itu dunia internasional perdagangannya cukup bagus dan sektor swasta kita cukup kuat, sehingga peran pemerintah hanya sebagai penyeimbang aja. Jadi sebagai penyeimbang itu ibarat kapal itu sudah ada mode autopilot lah. Ya, jadi perdagangan lancar, sektor swasta yang bergerak di sana juga baik begitu. Tetapi dalam kondisi sekarang dunia internasional penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu, dunia swasta juga
hati-hati dan tidak mau mengambil risiko. Di sisi yang lain, penyerapan uang dari perbankan ke sektor real itu menjadi lebih lambat. Jadi masyarakat juga khawatir sehingga penyerapannya itu lambat. Nah, pemerintah memberikan uang 200 triliun itu juga harus hati-hati karena kita harus perhatian pada sektor-sektor yang paling berdampak pada produk domestik bruto atau PDB. Jadi kalau uang itu hanya untuk katakanlah dibagi-bagi sebagai konsumsi, dibagi-bagi untuk kredit kartu kredit misalnya, itu tidak tepat sasaran. Seharusnya uang itu disalurkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak besar pada PDB. Menurut riset kami, itu ada 8 sektor yang berdampak pada PDB. Jadi kalau kita naruh uangnya di sektor itu Rp1, maka dia dampaknya itu berkali lipat, bisa 1,6, 1,8 gitu. Tetapi kalau ditaruh di sektor konsumsi misalnya, dia akan justru tidak berdampak pada produk domestik bruto. Nah, 8 sektor itu diantaranya adalah sektor pengolahan. Jadi sektor pengolahan kita lihat sekarang itu kalau kita taruh uangnya disalurkan ke sana, maka dia akan berdampak besar. Lalu ada juga sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lalu ada juga sektor perdagangan, grosir, dan eceran. Tapi tadi Pak Kris bilang anggaran segitu kecil nilainya Pak ini. Bagaimana untuk bisa bermanfaat segitu besar, segitu banyaknya dengan anggaran sebenarnya buat banknya sendiri nggak begitu gede itu Pak? Yang penting justru keputusan pemerintah pada hari ini untuk memberikan paket stimulus. Karena untuk apa uang itu ada di bank, ya, kalau tidak diserap atau terserap tetapi macet. Masyarakat tidak punya kemampuan untuk membayar cicilan. Itu kan juga akan berisiko bagi bank. Jadi paket stimulus ini memberikan angin segar pada sektor demand-nya. Kalau 200 triliun itu pada sektor supply-nya. Uangnya ditaruh di perbankan. Sementara paket stimulus ini itu merangsang sektor demand-nya. Jadi orang-orang kalau itu kerja, diserap tenaga kerjanya, misalnya dengan 5 program tenaga kerja itu, orang bekerja, punya penghasilan, maka dia berani pinjam uang di bank. Berarti begitu pemerintah menyadari itu Pak Kris ya? Dari awal pemerintah menyadari bahwa memberikan uang ini, menggelontorkan ini belum demand-nya. Dan untuk supaya melengkapinya ada paket stimulus 8+4, 8+5 ini untuk mendukung ini gitu Pak ya? Betul. Jadi kalau tadi baru dari sektor 200 triliun dari supply-nya, itu tidak akan berdampak apa-apa kalau tidak diikuti dengan kebijakan merangsang demand-nya supaya mereka mampu untuk menyerap uang yang dari perbankan tadi, supaya lebih optimal. Apa kira-kira sederhananya begitu? Yang membedakan dengan reaksi dari Kementerian Keuangan sebelumnya begitu Pak, dengan reaksi yang sekarang Pak, apakah yang sekarang ini nggak kepikiran aja sehingga ini adalah sebuah hal yang harus dilakukan, atau sebenarnya ada opsi lain sebenarnya sehingga itu yang dipilih oleh pemerintah sebelumnya? Saya rasa kita harus mengapresiasi pada kepemimpinan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan terdahulu, karena dia begitu prudent, dia begitu menjaga stabilitas fiskal, karena kita tahu tidak mudah untuk menjaga stabilitas fiskal ini. Ada permintaan banyak sekali tentu saja. Kita nggak usah sebut, misalnya dari daerah misalnya minta lebih besar. Dari DPR kemarin sudah ribut dan menimbulkan demonstrasi. Mereka minta anggaran lebih. Belum lagi di daerah-daerah, DPRD, DPRD. Itu ada tunjangan-tunjangan yang begitu besar. Itu semuanya kan lobby-lobby yang luar biasa kepada Kementerian Keuangan. Nah, Ibu Sri Mulyani yang sudah bagus menjaga fiskal kita, rupanya Presiden menginginkan akselerasi yang lebih cepat. Kalau misalnya tadi selama ini Bu Sri Mulyani meletakkan atau menyimpan saldo anggaran lebihnya di Bank Indonesia, maka Pak Purbaya ingin mengoptimalisasi, membantu perbankan supaya rodanya berputar lebih cepat.
Ada banyak PR-PR lain yang harus dilakukan Pak Purbaya yang belum dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani tentu saja. Salah satunya misalnya adalah kreatif untuk membuat penerimaan kita, mencari pusat-pusat atau pos-pos penerimaan sehingga penerimaannya lebih besar. Nah, salah satu riset kami misalnya itu ada potensi penerimaan sangat besar yang belum tersentuh oleh pemerintah, yaitu di mana itu, Pak? Ekspor. Ekspor kita itu ada yang under invoice dan ada yang over invoice. Jadi under invoice itu kalau misalnya saya ekspor itu sebetulnya nilainya 100, ya, saya bilangnya barang saya cuma 10. Nah, ini macam-macam motifnya. Motifnya untuk menghindari pajak, motifnya untuk pencucian uang, motifnya macam-macam. Padahal 100 ya. Iya, jadi itu adalah under invoice. Nilainya total selama 10 tahun terakhir itu konsisten sebesar 40 miliar dolar per tahun. Nah, ini kan nilai yang luar biasa besar yang selama ini belum tersentuh. Kita cek berapa yang dicatat di Indonesia dan berapa yang tercatat di negara lain. Neraca perdagangannya kita cross, barang yang sama dicatat di sini berapa, barang yang sama dicatat di sana berapa. Ternyata beda nilainya gitu. Nah, ini kan ada suatu potensi yang sangat luar biasa besarnya yang belum tersentuh. Tentu saja butuh kemauan dan juga butuh dorongan yang sangat besar dari Menteri Keuangan yang didukung secara politik oleh Presiden untuk mengambil uang yang sebetulnya itu sudah menjadi jatahnya pemerintah lah untuk membayar pajak, untuk membayar cukai dan sebagainya. Baik. Jadi pos-pos penerimaan itu harus kreatif diciptakan oleh Menteri Keuangan yang baru, entah dia dengan menerbitkan, karena itu sangat sederhana, tinggal akuntan yang memeriksa perusahaan itu wajib memeriksa transfer pricing. Nah, transfer pricing ini seringkali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, grup-grup besar, karena tidak diwajibkan diperiksa oleh akuntan di Indonesia. Sementara itu sudah lazim dilakukan oleh akuntan-akuntan negara-negara lain. Negara lain ya. Pak, kalau kita balik lagi ke stimulus ekonomi tadi yang Bapak bilang untuk melengkapi dari paket kebijakan pemerintah yang memberikan uang 200 triliun tadi ke bank-bank himbara itu, Pak. Dari 8 poin stimulus inisiatif utama, Pak, poin mana saja yang masuk akal dan ini akan juga berkembang potensi pesat, Pak? Iya, kalau kita bicara tentang stimulus dan itu dipublikasikan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Erlangga, tentu saja ini ada harapan. Ada harapan, tentu saja kita tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan dengan stimulus lalu ekonomi besok bisa melesat gitu. Meriah gitu. Meriah. Pasar-pasar kembali ramai, lalu perdagangan akan meningkat dan sebagainya. Tentu saja tidak semudah itu. Butuh waktu, tetapi yang penting adalah stimulus ini memberikan harapan. Harapannya misalnya soal magang, ya. Soal magang itu kan selama ini itu tidak dibayar gitu misalnya. Sekarang dibayar. Lalu sektor pariwisata. Sektor pariwisata itu kita luar biasa kaya dengan kekayaan alam kita, tetapi sektor pariwisata itu tidak dikelola dengan baik. Kita lihat, nggak usah jauh-jauh yang dari Jakarta, yang di Sentul aja sampah di mana-mana, ada pungli di jalan untuk menuju ke tempat pariwisata, ada warung-warung Indomie di sekitar air terjun misalnya, sehingga kita nggak bisa berfoto dengan bagus. Itu kan hal-hal sederhana yang bisa dikerjakan, sehingga pariwisata kita bisa meningkat dengan pesat. Lalu juga soal penghapusan pajak, pajak ditanggung pemerintah, pajak PPh final, ya. PPh 21-nya itu ditanggung pemerintah. Itu kan artinya yang seharusnya dipakai untuk membayar pajak tidak dipotong sehingga uangnya menjadi lebih. Kalau uangnya lebih, ini kan bisa dipakai untuk belanja, untuk rekreasi, sehingga ini membuat roda perekonomian berputar lebih cepat begitu. Jadi kita tidak bisa langsung dan serta-merta stimulus ini
meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian kita dengan tinggi. Tetapi dari harapan, ya? Stimulus ini, niat pemerintah sudah terlihat dan ada harapan bahwa uang itu mulai sedikit demi sedikit di beberapa sektor itu ada gitu. Sehingga itu bisa disalurkan untuk beli baju, disalurkan untuk makan, jajan gitu ya, disalurkan untuk rekreasi, sehingga roda perekonomian lainnya berputar. Pak Kris, saya ingin mengajak Pak Kris untuk menyimak apa yang disampaikan Pak Purbaya lagi nih Pak Kris, karena ini bersangkutan dengan pertanyaan yang saya sampaikan. Jadi Menteri Keuangan Purbaya Yudi mengkoreksi Pak Kris berita bahwa dana segar 200 triliun yang dilepas ke perbankan punya jangka waktu 6 bulan. Menurut Purbaya, dana itu sengaja ditempatkan di 5 bank milik negara untuk diputarkan. Kita simak dulu ya Pak Kris dan pemirsa berikut ini. Enggak, taruh aja di situ terus. Saya nggak perpanjang. Biar seperti itu. Jadi ini kan nggak ada termnya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah. Yang anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing. Aduh dikasih duit banyak nih. Aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun. Banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Pak Kris, itu tadi Pak. Saya kutip ya Pak Kris ya. Pak Purbaya bilang enak aja biar banknya pada mikir. Walaupun ngakunya cuma sanggup 7 triliun, dikasih anggarannya besar begitu. Supaya untuk melihat bagaimana optimalisasi yang akan digunakan seperti apa. Memangnya sebingung itu Pak, bank-bank kita Pak ketika dapat stimulus ekonomi dari Menteri Keuangan? Iya, kalau kita lihat banyak perbankan yang juga seperti tadi saya sampaikan, daya serapnya itu rendah karena pengusaha berhati-hati. Mereka tidak ekspansi, melakukan ekspansi karena perdagangannya juga sedang lesu. Akibatnya apa? Mereka tidak kreatif, sehingga lebih baik cara paling gampang adalah cari aman ya Pak, menyimpan uangnya di Bank Indonesia, di SBI atau SBN. Mereka mendapat bunga, duduk-duduk aja nggak harus kerja, tetapi keuangan perbankan bagus karena mereka mendapat bunga dengan membeli surat berharga milik pemerintah. Nah inilah yang tidak diinginkan oleh Menteri Keuangan, sehingga ada aturan bahwa uang 200 triliun itu nggak boleh dipakai untuk membelanjakan atau membeli SBI atau SBN. Jadi uang itu harus dikucurkan kepada nasabah, kepada debitur. Dan itu sebetulnya bertujuan untuk memulihkan kredit usaha dan juga untuk menaikkan daya beli masyarakat dengan stimulus yang tadi disampaikan pemerintah tadi. Memangnya itu sama ya Pak Kris ya, dengan seperti tadi Pak Purbaya bilang, ini itu sama saja saya naruh uang di bank, suka-suka saya sampai kapan, biar banknya mikir. Nanti kalau lihat kondisi bisa jadi tambah. Nah, emangnya seperti itu sama seperti itu Pak? Kita naruh ke bank uangnya, nanti terserah banknya yang memutarnya, begitu kah? Saya rasa itu yang perlu diperbaiki ya. Seperti saya sampaikan tadi, kalau suka-suka banknya, maka nggak ada gunanya uang 200 triliun itu. Jangan-jangan dipakai untuk kartu kredit lalu macet. Itu kan malah celaka buat di bank dan juga bagi pemerintah. Ya, jadi saya melakukan riset yang saya publikasikan hari ini untuk membuat uang pemerintah sebesar 200 triliun ini berdampak besar kepada masyarakat dan kepada perekonomian negara, maka uang ini sebaiknya disalurkan pada 8 sektor yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau ini disalurkan ke 8 sektor itu, maka itu akan memiliki optimalisasi yang paling bagus begitu ya. Produktif. Karena kan sebetulnya kredit itu perbankan itu kan terbagi 3. Kredit konsumsi, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Ya, kalau dipakai untuk kredit konsumsi ya dampaknya nggak banyak. Lalu kalau untuk kredit sebaiknya dipakai untuk investasi, karena investasi kemudian menyerap tenaga kerja dan sebagainya. Sementara kalau kredit modal kerja itu dipakai untuk memproduksi barang untuk existing perusahaan yang sudah
beroperasi. Pak Kris, sayang waktu kita terbatas, tapi mungkin saya satu lagi Pak, nih pertanyaan Pak, karena ini juga saya bertanya-tanya gitu. Apakah ada resikonya Pak? Yang pertama, bagaimana penyaluran dana ini bisa tepat sasaran, jadi tidak ada oknum-oknum yang akan mengelola ini. Yang kedua, kalau untuk pemerintah dan bangsa ini Pak, apakah ini adalah sebuah kebijakan yang baik sehingga potensi merugikan negaranya sendiri atau menyulitkan kitanya sendiri itu akan lebih sedikit, atau justru kalau nggak hati-hati ini bisa mengurangi anggaran kita gitu Pak? Iya, saya rasa hal itu sudah diperhitungkan ya oleh Menteri Keuangan dan juga menjadi tanggung jawab perbankan untuk menyalurkan kreditnya secara terukur ya, dengan prudent istilahnya ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau dia disalurkan hanya lewat kartu kredit dengan jor-joran tentu saja berisiko. Karena apa? Karena sektor demand-nya, masyarakatnya itu belum cukup kuat gitu. Mereka belum punya penghasilan yang layak, karena 60% penduduk kita itu masih bekerja di sektor informal. Informal, iya. Dan dari 40% yang bekerja di sektor formal itu pun lebih dari 50% itu, atau hampir 50% saya rasa, itu gajinya di bawah UMP. Jadi memang beban berat bagi pemerintah kita untuk menaikkan daya beli ini, menaikkan perekonomian di masyarakat ini supaya dana perbankan itu terserap dan bisa berputar. Baik. Baik Pak Kris, semoga nanti ada kesempatan ngobrol sama pemerintah, siapa tahu Pak Purbayanya juga bersedia, nanti saya bisa undang Pak Kristiantoko lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya sudah berbincang, semoga ekonomi kita jauh lebih baik ke depan ini Pak. Terima kasih Pak, Assalamualaikum. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa memastikan ini akan meluncurkan kredit usaha rakyat perumahan subsidi khusus bagi UMKM pengembang pembangunan perumahan. Pemerintah menggelontorkan dana 117 triliun untuk menggeliatkan kembali sektor properti untuk rakyat. Tadi beliau kan pertama kali itu membuat sejarah, ada kredit usaha rakyat untuk perumahan. Dan jumlahnya juga sangat luar biasa, 130 triliun. Ya, 130 triliun itu dari segi supply ada 117 triliun, itu yang bisa memanfaatkan adalah kontraktor, developer, dan toko bangunan. Nah itu bagus banget karena bunganya disubsidi 5%. Contoh mereka biasa minjem duit tuh mungkin di bank 11% gitu ya. Dengan program ini jadi bisa disubsidi 5%, jadi bayarnya cuma 6%. Kemudian dari segi demand itu kita memberikan buat misalnya yang punya homestay gitu ya, kemudian yang buka rumah makan atau warung di rumahnya, ini buat UMKM ya, yang masuk ke UMKM. Pak Prabowo sangat concern itu bunganya hanya 6% dan jumlahnya sampai 500 juta. Plafonnya sampai 500 juta, bunganya 6%. Berikutnya kita lihat pengaruh ke IHSG pemirsa. Jadi indeks harga saham gabungan ditutup 0,99% setelah menghijau sepanjang hari. IHSG bahkan diramal menyentuh level terbaiknya. Pada perdagangan awal pekan ini IHSG bahkan menguat 0,71% pada sesi pertama ke 7.909,64. Mayoritas sektor indeks tumbuh ditopang oleh bahan baku, properti, dan energi masing-masing naik di atas 1%. IHSG pada pertengahan September diramal menyentuh level terbaiknya terutama setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan menggelontorkan dana 200 triliun rupiah ke sistem perbankan. Ya, kita tinggalkan dulu informasi mengenai ekonomi pemirsa. Laporan berikutnya mengenai perjalanan panjang keluarga Arya Daru Pangayunan mencari keadilan. Kali ini penasihat keluarga datangi Mabes Polri. Selengkapnya usai jeda. Sindo Prime segera hadirkan untuk Anda. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV.
To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali digantung. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras di Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia ada seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Nggak wajar ya dengan orang bunuh diri pakai lakban itu. Kami mau bertemu dengan korban-korban kasus Benjina. Yang membantu adalah teman-teman KBRI di Myanmar. Nah, salah satunya adalah beliaunya. Kita harus tahu bagaimana cara kemudian menjadi teman yang baik bagi mereka. Kami ya akan mendampingi pihak keluarga korban. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV.